selamat pagi Mbak Krisi. Sebelumnya perkenalkan saya adalah sebagai ahli gizi Mbak di sini. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Saya sebenarnya di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja sama Mbak soal kesehatan. Gimana Mbak kabar hari ini? Oh iya, pagi juga Mbak Dela. Aku hari ini sih sehat-sehat aja ya, tapi kemarin baru dari dokter, terus karena lumayan sering pusing, jadi disuruh sama mama sama papa untuk ke dokter seperti itu. Kemarin udah tes darah juga ya? Iya, udah tes darah, udah cek lab, udah tensi, dan kata dokternya saya udah tensinya udah lumayan tinggi seperti itu. Oh iya, ini sih sebenarnya saya lihat juga ya dari hasil data labnya Mbak Krisi, kalau tekanan darah tingginya sampai 140/90 nih ya Mbak ya. Tapi menurut Mbak sendiri, menurut Mbak tekanan darah tinggi itu biasanya terjadi karena apa? Mungkin Mbak tahu nggak ya? Kalau soal itu saya masih kurang tahu ya Mbak Dela, ya karena saya masih sekolah ya, belum terlalu tahu tentang tensi seperti itu. Iya, jadi mungkin di sini saya bakal jelasin sedikit juga ya tentang hipertensi. Hipertensi itu istilahnya sebutan untuk tekanan darah tinggi seperti Mbak Krisi. Oh iya. Dimana Mbak Krisi ini kan sudah mencapai 140/90. Untuk batasan tingginya sendiri aja kalau udah melewati 140/90 itu udah termasuk tinggi ya Mbak ya. Oh iya. Jadi makanya di sini saya mau kita sama-sama mungkin mencari jalan keluar, gimana sih caranya biar tekanan darahnya Mbak Krisi itu turun lagi. Mungkin saya share sedikit ya Bu, tentang tekanan darah tinggi itu sebenarnya tentang silent disease ya. Mungkin Mbak Krisi tahu silent disease itu Penyakitan diam-diam. iya, diam-diam, benar-benar. Itu tuh iya, jadi mungkin Mbak Krisi awalnya merasa sehat-sehat aja. Oh iya benar, Iya. saya merasanya sih sehat, tapi kadang suka pusing, kadang gitu aja, lumayan sering. Nah itu tuh memang gejala hipertensi itu nggak kelihatan gitu di awal-awal, nggak ada, tapi lama-lama memang bisa jadi makin komplikasi kayak penyakit-penyakit lain. Ini saya jelasin sedikit ya, mungkin banyak beberapa pasien saya juga tuh nggak paham gitu kalau Natal nanti lama-lama bisa ke komplikasi penyakit lain, entah bisa stroke, bisa penyakit jantung gitu ya Bu, Mbak. Jadi memang banyak pasien yang awalnya rasa sehat-sehat aja. Tapi kalau boleh tahu ya, Mbak itu biasanya suka makanan kayak apa sih? Mungkin karena aku masih sekolah, jadi kalau pulang suka beli jajanan ya, kayak batagor, cimol. Terus kalau di sekolah kan ada di kantin ada jual mie ayam, itu kadang makan mie ayam. Tapi kadang juga bawa bekal. Kalau bekal sedikit lebih sehat lah, karena kan dibawain sama mama gitu kan. Tapi kalau lagi pergi sama teman-teman biasanya jajan gorengan yang banyak gitu sih biasanya. Biasanya suka yang digoreng gitu. Iya betul. Berarti kalau bekal biasanya bekal apa itu sama? Kalau bekal biasanya ada kayak ayamnya, terus ada sayur sama nasi gitu sih Mbak. Kalau jajan itu emang biasanya nggak sih sehari bisa jajan sampai berapa? Saya biasanya jajan pas istirahat pertama, terus nanti jajan lagi pas pulang. Berarti paling sering makan batagor, makan makanan pinggiran apa? Dan di depan sekolah. Iya. Gerobakan. Iya. Tapi kalau ciki gitu makan? Iya kadang. Kadang makan. Itu emang sering biasa Mbak Krisi suka beli Kalau cikian per minggu gitu, mungkin nyetok apa gimana mungkin? Biasanya per minggu itu cuma makan sekali 2 kali sih, tapi yang sering itu ya yang gorengan-gorengan itu habis sekolah. Nah mungkin ini sih Mbak, salah satu cara untuk menurunkan tekanan darah juga ya, itu sebenarnya bisa dari pengelolaan kebiasaan makan. Dari pola makan yang benar. Mungkin Mbak mulai sejak saat ini bisa mengubah dulu pola makan yang benar. Mungkin saya tahu ya itu nggak gampang, tapi bisa untuk dilakukan perlahan. Nah yang saran saya ya Mbak ya, kalau
Mbak misalkan udah makan bekal yang sehat-sehat, mungkin bisa dikurangi untuk jajanannya Mbak. Atau istilahnya kalau Mbak masih mau jajan, itu bisa jajan-jajanan yang lebih sehat. Saya bukan yang nggak ngebolehin ya, Mbak boleh banget kok kalau mau makan batagor, mau makan gorengan tuh boleh. Tapi mungkin untuk kuantitasnya ya, untuk jumlahnya bisa didikitin atau mungkin dijaga per minggu berapa kali makan. Kira-kira jajanan yang lebih sehat seperti apa tuh Mbak? Kalau jajanan yang sehat ya menurut saya yang memang yang nggak digoreng ya Mbak. Ya. Itu makanan yang lebih sehat tuh biasanya direbus, kayak somai itu direbus. Tapi menurut saya salah satu gejalanya nih, kalau penyebab dari hipertensi itu kan kebanyakan karena tinggi garam ya Mbak ya. Oh iya. Kayak Mbak suka makan ciki-ciki, itu kan kalau Mbak bisa lihat ada informasi nilai gizinya yang Mbak, itu Iya. Mbak bisa mulai baca juga, di mana di situ ada kandungan natrium Mbak. Jadi natrium itu kandungan garam, dimana kalau misalkan kebanyakan Mbak itu kurang sehat, kurang baik juga buat Mbaknya. Itu bisa dikurangi, jadi kurangin makan makanan ciki yang terlalu asin, itu bisa dikurangi, jadi bisa makan makanan yang lebih sehat ya. Apalagi untuk kalau makan biasa tuh masih makan sama mama, papa makan keluarga gitu kan. Iya, kalau udah pulang sekolah, terus kalau weekend sih biasanya makannya sama keluarga. Nah kalau masak sendiri itu Mbak mungkin bisa dilihat juga, oh kandungan mama biasa kalau yang bikin makan mama. Iya. Ya bisa dilihat itu mama masak garamnya seberapa, dibilang mama garamnya jangan banyak-banyak gitu. Itu bisa dinilai gitu. Tapi ribet gak sih Mbak kalau makan harus cek informasi nilai gizi dulu, terus kalau makan harus cek jumlah garam. Gimana ya Mbak biar kayak sedikit lebih simple gitu Mbak? Sedikit lebih simpelnya, kalau Mbak kesulitan mungkin ya salah dalam ngecek garam, ya sebenarnya bisa langsung dihindari aja sih Mbak, tapi mungkin bertahap ya, karena sulit memang untuk mengubah kebiasaan makan itu. Saya juga paham banyak banget pasien saya juga yang kesulitan, tapi makanya ini dimulai dari pelan-pelan dulu. Mbak mungkin bisa mulai dari mengurangi jajanan aja, maksudnya Mbak nggak harus tahu kok kandungan natriumnya di berapa, garamnya berapa, tapi bisa mulai dikurangin aja. Kalau biasanya Mbak pulang itu makan gorengan, makan batagor, atau makan makanan yang istilahnya kurang sehat lah ya, digoreng, kalau digoreng, atau bumbu-bumbunya ya mungkin banyak garam, itu bisa mulai Mbak sih sadar dari diri sendiri kalau oh ini tuh berpengaruh loh ke kondisi Mbak Grace sendiri, gimana bisa mempengaruhi ke tekanan darah, dan itu juga pasti dampaknya jangka panjang. Kalau buat informasi lagi sendiri ya itu memang biasanya banyak kan makan kemasan ya Mbak, jadi bisa dikurangi juga makan kemasannya, bisa pindah ke makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, itu bisa diperbanyak. Jadi istilahnya dikurangin aja untuk pola makan yang seperti itu ya. Saya sebenarnya juga nggak maksa ibu, nggak maksa Mbak untuk mengubah dari sekarang pola makan dari sekarang, tapi saya cuma mau Mbak Grace itu tahu kalau punya informasi yang cukup supaya Mbak bisa mempertimbangkan pola makan atau makan Mbak nanti lebih baik gitu sih. Mungkin Mbak ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelumnya. Saya pikir dulu ya Mbak. Pasien saya banyak yang gitu. Kan ini sebenarnya kan saya belum merasa banget nih ya Mbak. Jadi sebenarnya kayak kenapa saya harus benar-benar mengubah perilaku, soalnya kan saya nih udah, kalau kata Mbak kan saya udah hipertensi nih, tapi saya merasa gak apa-apa kok gitu. Maksudnya walaupun agak pusing-pusing, tapi ya udah habis itu tidur, minum Panadol, gak yang kayak gimana-gimana banget. Iya, jadi memang itu yang sempat saya sebut juga tadi ya, mungkin emang dari awal Mbaknya nggak ngerasa gimana-gimana, tapi nanti tuh dampaknya ke jangka panjang Mbak. Gimana kalau misalkan memang nggak disembuhkan, nggak diobati, dan Mbak nggak mengatur pola makan, itu memang akan berpengaruh ke jangka panjang, dimana yang sudah saya sebutkan juga tadi ya, entah bisa ke stroke, serangan jantung, dan semacamnya ya, komplikasi-komplikasi sampai ke penyakit jantung gitu. Tapi menurut Mbak sendiri nih, kalau misalkan tekanan darah bisa dijaga supaya nggak semakin tinggi,
menurut Mbak itu ada nggak sih manfaatnya buat Mbak ke depannya? Mungkin karena saya baru tahu juga sih sekarang, saya belum terlalu mikir gitu sih Mbak manfaatnya, karena saya juga belum coba gitu kan. Jadi untuk sekarang saya belum melihat manfaatnya sih, soalnya saya lebih lihat minnya sih, soalnya kan berarti saya harus membatasi makanan saya. Terus mungkin kalau saya pergi sama teman-teman saya gak bisa makan apa yang saya mau seperti itu. Jadi saya belum melihat manfaat dari mungkin membatasi makanan yang saya biasanya makan seperti itu sih Mbak. Nah iya nggak apa-apa. Nah, itu memang wajar kalau misalkan Mbak Desi berpikir seperti itu nggak apa-apa banget. Ya mungkin karena memang semuanya harus terjalani pelan-pelan. Jadi kalau misalkan Mbak belum siap atau mungkin belum merasa manfaatnya itu nggak apa, tapi bisa mulai sekarang bisa lebih dipertimbangkan karena ini untuk masa depan Mbak Desi juga, gimana untuk kesehatan Mbak Desi di masa depan dan untuk gimana Mbak Desi bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nanti mungkin Mbak Desi bakal mulai ngerasa nih, oh kalau saya sudah mengurangi makanan-makanan yang tinggi natrium itu mungkin Mbak Desi bisa mulai merasa sedikit berkurang pusingnya, itu mungkin jadi bisa dicoba. Jadi terserah mungkin Mbak Desi mau mulai kapan, tapi sebenarnya Mbak Desi untuk saat ini bisa terlebih dahulu tahu dan mempertimbangkan gitu ya. Jadi untuk sementara mungkin dari Mbak Desi bisa mulai dengan memperhatikan seberapa sering dulu konsumsi makanan asin ya, bisa dikurang-kurangin atau bisa dicegah itu. Tapi kalau mulai dari sekarang bisa coba kurang-kurangin dulu aja ya, kalau mungkin dari Mbak Desi belum siap atau belum mampu gitu. Tidak perlu langsung berubah kasar Mbak Desi, cukup sadar dulu. Nanti kalau misalkan Mbak sudah siap, kita bisa diskusikan ke langkah selanjutnya. Oke, mungkin aku udah gak ada bertanya lagi sih Mbak, jadi itu saja. Mungkin dari Mbak Dewa ada yang mau ditambahkan? Mungkin Mbak Desi bisa mengulang apa yang tadi saya sebutin ya, mungkin biar saya tahu Mbak Desi sudah paham. Ya, jadi tadi kan di awal Mbak Della bilang kalau tensi saya yang tinggi ini juga bisa disebut sebagai hipertensi ya Mbak. Nah, hipertensi itu penyakit yang mungkin yang lebih diam-diam, jadi gejalanya gak terlalu kelihatan, tapi untuk jangka panjangnya ada konsekuensi yang lebih signifikan seperti penyakit jantung atau yang lainnya. Terus untuk cara mencegahnya tadi Mbak Della bilang untuk mengurangi makanan-makanan yang tinggi garam, terus gorengan-gorengan, makanan tinggi garam itu kayak ciki-cikian, terus gorengan itu kayak batagor, cimol. Jadi aku harus mulai mengurangi itu dikit-dikit biar nantinya bisa bermanfaat buat aku ke depannya, seperti itu. Ya, sebenarnya untuk sejauh ini Mbak Desi udah mulai sadar ya, udah mulai paham kalau memang hipertensi itu bahaya. Mungkin awalnya Mbak Desi biasa aja, tapi kita nggak tahu ke depannya gimana ya. Apalagi Mbak Desi juga masih muda kan ya, kebetulan. Masih muda banget. Muda banget lah ya. 15 tahun. Ya. Nah, jadi mungkin segitu mungkin ya dari saya. Kalau misalkan dari Mbak Desi ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa atur jadwal lagi untuk pertemuan selanjutnya dari Mbak Desi. Bisa apa mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi gitu. Nanti saya lihat jadwal saya lagi, nanti saya kabarin Mbak Della. Nah, boleh. Jadi tenang aja Mbak Desi untuk menjalani ini semua. Mungkin Mbak Desi memang merasa sulit, tapi nggak apa, di sini kalau misalkan Mbak Desi ada kesulitan atau gimana bisa langsung diskusikan ke saya. Di sini kita berusaha buat mencapai target kita untuk menurunkan tekanan darah Mbak Desi dan kita sama-sama menyelesaikan masalah itu bersama. Jadi kalau Mbak Desi ada suatu hal yang ingin dibicarakan, ditanyakan, boleh langsung ke saya, kita diskusikan sama-sama. Kalau misalkan Mbak Desi ada permasalahan, misalkan nggak bisa atau gimana, nanti kita cari solusi sama-sama ya Mbak Desi. Iya. Jadi mungkin segitu aja. Kalau misalkan memang nggak ada yang ditanyakan lagi, bisa kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya aja ya Mbak ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Della. Terima kasih Mbak, sehat selalu ya Mbak. Iya. Mbak juga sehat selalu. Iya, makasih ya Mbak.